Shalom dan selamat pagi. Selamat datang ke kebaktian online BEM Pelita. Harap kita semua semangat menyembah Tuhan pada pagi ini. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, saya akan pimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat menikmati hari ini. Tuhan, dimanapun keluarga dan jemaat kami berada saat ini, kiranya Engkau menjaga, memberkati kami sebelum kami menaikkan pujian dan penyembahan kami dan mendengar dari firman-Mu. Tuhan, urapi kami agar kami semua diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi kami agar kami semua diberkati. Terpujilah nama-Mu. Ini doa dan permohonan kami yang kami minta dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saat ini kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Looking out my window, I see the trees blowing in the breeze. Looking out my window, I see the birds flying in the sky. And I know with just one breath you created the whole earth. And I know if I don't praise you, the rocks will soon cry out, cry out. Cry out. Praise Him, lift your voices, let it ring throughout all the earth. Praise Him, let all men know Jesus Christ, He is alive. Looking out my window, see the trees blowing in the breeze. Looking out my window, I see the birds flying in the sky. And I know with just one breath you created the whole earth. And I know if I don't praise you, the rocks will soon cry out, cry out, cry out. Praise Him, lift your voices, let it ring throughout all the earth. Praise Him, let all men know Jesus Christ, He is alive. And I know with just one breath you created the whole earth. And I know if I don't praise you, the rocks will soon cry out, cry out, cry out. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah.
guided, God. Join us. Kami ingin menyembah-Mu pada pagi ini, Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dan membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sing again. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku dan menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, dalam hidupku, membawa sembahku,
Selamat pagi dan salam di dalam kasih Kristus, dan selamat bertemu saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur dan memuji Tuhan oleh karena pagi hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dimanapun kita berada, dimanapun kita mengadakan persekutuan kita, sama ada secara pribadi dan keluarga, saya percaya kita akan terus diberkati oleh Tuhan di dalam kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi pada pagi hari ini saya senang sekali membawa kita belajar daripada firman Tuhan yang saya percaya dapat mendorong, menguatkan dan meneguhkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun kita tidak berkumpul bersama-sama di dalam ruangan gereja seperti yang biasanya, tapi saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan pasti hadir bersama dengan kita dan memberkati kita dengan berkat-berkat yang telah Dia sediakan untuk kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini bertema hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Namun kesempatan itu bukan hanya untuk sekedar hidup dan bekerja untuk mendapatkan semua apa yang kita ingin atau rindukan dan mencapai kejayaan di dalam hidup kita. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan menganugerahkan hidup ini kepada kita sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat. Hidup kita seharusnya bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri sahaja, tetapi untuk Tuhan dan melayani Tuhan yang telah memberkati kita di dalam hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya, kalau berbicara tentang menjadi pelayan Tuhan atau melayani Tuhan dalam hidup kita, itu bukan bermakna berbicara tentang pekerja penuh masa, tetapi sebagai anak Tuhan, kita masing-masing memiliki tanggung jawab peranan penting di dalam kita menjadi orang Kristen, menjadi seorang yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya percaya masa pandemik ini membuat banyak orang bertanya dalam dirinya atau dalam hidupnya tentang apa makna hidup yang sebenarnya. Ketika banyak orang tanpa mengenal usia, tanpa mengenal kedudukan dan sebagainya meninggal oleh karena dijangkiti oleh virus COVID-19 ini, bahkan waktu ini sangat cepat berlalu. Ya, tanpa kita sedari kita sudah berada di dalam atau memasuki bulan Julai di pertengahan tahun 2020 ini. Itulah sebabnya dalam waktu-waktu ini kita perlu merenungkan dan mengubah cara hidup kita supaya kita tidak kembali kepada keadaan yang dahulu, ya, yang hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan hal ini kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Saya hidup untuk apa? Apa yang saya layani di dalam hidup saya? Apakah saya sedang menghidupi dan mengerjakan urusan kerajaan Allah Bapa di surga? Atau menghidupi dan mengerjakan urusan kerajaan dunia yang gelap ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari, menurut pandangan kita orang Kristen, hanya ada dua kerajaan, dan dua kerajaan ini sama-sama memerintah, yaitu yang pertama, kerajaan Allah Bapa dan kerajaan dunia ini. Dan itu sebabnya pertanyaan untuk kita,
Apakah kita hidup di bawah hukum kerajaan surga atau kerajaan dunia ini? Di Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-22, Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40, saya akan membaca bahagian ini. Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu." Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Seluruh Taurat Musa dan ajaran nabi-nabi berasaskan kedua perintah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hukum yang pertama dan terutama yang seharusnya menjadi prioritas, fokus, urusan, dan kepentingan diri seluruh hidup kita adalah kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Kalau kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, dia menggunakan kalimat segenap kekuatan. Jika hal ini yang kita kerjakan dengan kesungguhan hati dalam menjalani semua aspek kehidupan kita, saya percaya maka hidup kita di dunia ini tidak akan pernah sia-sia. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai ayat yang ke-15, setelah kita memiliki dasar yang ada di dalam hidup kita, maka kita akan terus bertumbuh maju di dalam kehidupan rohani kita. Jadi maka itu di dalam ayat yang telah kita baca tadi, Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai 40 itu, hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, seringkali orang banyak berfokus hanya kepada yang kedua ini saja, dan beranggapan bahwa jika kita sudah mengasihi sesama, maka hal itu sudah otomatis melakukan hukum yang pertama dan terutama. Padahal tidak. Kebenarannya adalah kita hanya mampu mengasihi sesama kita apabila terlebih dahulu kita mengasihi Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Banyak orang bersosial, berbuat baik, dan berbagi apa yang ada pada dia. Tetapi apa gunanya semua itu jika pada akhirnya dia tidak selamat? Jadi hukum yang kedua tidak terlepas dari yang pertama. Kita beribadah dan melayani Tuhan bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu sebagai kegiatan di gereja saja. Tetapi beribadah dan melayani Tuhan adalah seluruh kehidupan kita. Di mana saja kita berada, yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada tema tadi yang mengatakan hidup untuk Tuhan, pertanyaannya, bagaimanakah hidup seseorang Kristen yang benar-benar hidup untuk Tuhan? Saya akan menyatakan beberapa perkara yang akan menjadi satu penyataan bahwa seseorang itu selama masih dia hidup di dalam dunia ini, dia hidup untuk Tuhan. Yang pertama, seseorang yang hidup untuk Tuhan, ia memiliki satu dasar hidup yang benar, yaitu di dalam Kristus. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ke-11, di sana mengatakan, dengan kurnia yang dianugerahkan Allah, aku sebagai pembina yang mahir sudah meletakkan asas bangunan tersebut,
dan orang lain membina bangunan di atas asas itu. Tetapi setiap orang haruslah membinanya dengan cermat, karena Allah sendiri sudah menempatkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya asas bagi bangunan itu, dan tidak ada asas yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya bertanya, sebagai orang Kristen, apa yang kita bangun di dalam hidup kita? Sebelum kita membangun kehidupan kita, kita memerlukan asas yang kuat, dasar yang kuat. Dan tidak ada asas yang lain, di mana dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang telah kita baca tadi, selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa sendirilah yang meletakkan Tuhan Yesus sebagai dasar dari semua kehidupan yang akan kita bangun. Artinya, apapun yang manusia bangun di luar dari Kristus sebagai dasar, semuanya itu tidak valid menurut kerajaan surga. Di luar Kristus, semua itu hanya kesia-siaan. Apa gunanya kita memperoleh semuanya, namun kita ditolak oleh Bapa? Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup atau tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Sejak semula, manusia dibentuk oleh Tuhan dari debu dan tanah, dan dihembuskan nafas hidup itu. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Di Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Setelah kita memiliki dasar itu, yaitu Yesus Kristus, maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Karena di dalam pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat ke-15 itu, di ayat yang sebelumnya menjelaskan apa yang kemudian kita bangun di dalam hidup kita. Apakah itu emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Semuanya itu kelak akan diuji dengan api pada hari Tuhan. Dan apabila itu diuji dan akhirnya habis terbakar menjadi debu, maka semua yang kita bangun itu hanyalah sia-sia, sekalipun kita selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, oleh sebab itu, jika kita sudah di dalam Kristus, maka selama kita masih diberikan kesempatan di dunia ini, kita harus hidup sungguh untuk mengerjakan apa yang bernilai kekal. Karena apa yang kita kerjakan di bumi ini akan menentukan hidup kita dalam kekekalan. Apakah kita akan berada di surga? Dan apakah kita akan mendapat upah dari semua hal yang kita kerjakan di bumi ini? Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita bahwa selama hidupnya di bumi ini, Tuhan Yesus menyelesaikan segala sesuatu yang Bapa kehendaki untuk Dia lakukan. Saudara, kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Hal yang kedua yang akan menyatakan bahwa kita adalah seorang Kristen yang benar hidup untuk Tuhan adalah kita adalah seorang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan sebagai dasar yang kokoh. Pertama tadi, Yesus adalah asas hidup kita. Di dalam kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan untuk terus maju dan bertumbuh di dalam kehidupan kekristenan kita, kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan itu sebagai dasar hidup kita. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49 ada dua macam dasar. Lukas menceritakan dua macam dasar bagi orang yang sebagai pendengar firman Tuhan, di mana
mendengar firman Tuhan dan melakukannya diumpamakan seperti seorang yang membangun rumahnya dengan menggali dalam-dalam dan meletakkan asasnya di atas batu, sehingga rumah itu tetap kokoh sekalipun diterpa banjir atau badai. Sedangkan orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan, sama seperti seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar atau asas, sehingga ketika datang banjir maka rumah itu akan roboh dan hebat kerusakannya. Demikianlah hidup kita digambarkan sebagai bangunan. Bangunan atau rumah itu akan kokoh dan bertahan hingga akhir apabila kita mendengar dan taat melakukan firman Tuhan. Sebaliknya, jika kita mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan itu, atau hanya melakukan sebahagian saja, maka begitu datangnya tentangan dan kesulitan. Hidup kita akan hancur, atau hancur di mana kita tidak taat melakukan firman itu. Firman yang kita dengar, firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita terima itu dan lakukan akan menjadi kekuatan dan asas yang kokoh dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Itulah yang kedua. Yang ketiga, seseorang Kristen itu benar-benar hidup untuk Tuhan jika ia hidup untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita melakukan kehendak Bapa di surga. Dengan cara itu, kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Dalam Matius pasal 7 ayat 21, Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-50, karena Bapa menghendaki agar kehendaknya dinyatakan di bumi ini seperti di surga. Selama di bumi ini, Tuhan Yesus melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga, dan Dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Jadi bagi kita sebagai orang Kristen, jika kita hidup untuk Tuhan, kita harus mengerti panggilan hidup kita di bumi ini, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaannya di dalam dan melalui hidup kita. Karena apa yang Bapa rancangkan di surga harus terjadi dan dinyatakan di bumi ini. Dan kita adalah partner Tuhan di bumi ini untuk melakukan kerjanya di bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini bermakna apapun yang kita lakukan, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Di mana yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Artinya kita menerima upah bukan dari manusia, tetapi sesungguhnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, apapun perkataan dan perbuatan kita, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Itu dikatakan oleh Paulus pada jemaat di Kolose, pasal yang ke-3 ayat yang ke-17. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, hidup kita harus maksimal untuk Tuhan, supaya perbuatan kita di bumi ini tidak sia-sia ketika diuji oleh Tuhan nanti. Itu yang ketiga. Kita hidup untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Yang ketiga, di dalam kita hidup untuk Tuhan, kita perlu menyadari. Yang keempat adalah Tuhan pemilik hidup kita.
Tuhan adalah pemilik hidup kita ini. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-5. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Saya akan membaca ayat ini untuk kita. Hendaklah kamu datang kepadanya sebagai batu-batu yang hidup. Biarlah kamu digunakan untuk membina rumah Allah yang rohani. Dengan demikian kamu menjadi imam yang hidup khas untuk Allah dan yang mempersembahkan korban rohani yang berkenan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kita dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, untuk mempersiapkan persembahan rohani di dalam Tuhan Yesus. Bangunlah hidup kita untuk urusan kerajaan Allah, karena kita akan menerima upahnya. Kita adalah kawan sekerja Allah, ladang Allah, dan kita juga adalah bangunan Allah. Itulah sebabnya setiap kita dapat mengambil bagian di dalam membangun rumah Tuhan. Apapun bahagian pelayanan, peranan kita di dalam gereja atau di dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Oleh karena kita menyadari bahwa Tuhan pemilik hidup kita. Pertumbuhan kita benar jika kita bertumbuh ke arah Kristus. Karena kita hidup untuk Tuhan dan melayani Dia. Yang kelima dan terakhir di sini. Sebagai orang Kristen yang hidup untuk Tuhan, kita harus hidup untuk melayani Tuhan. Segala sesuatu akan diuji oleh Tuhan. Itu dikatakan di dalam Korintus tadi. Debu akan kembali menjadi tanah. Roh kembali kepada Allah. Itu dikatakan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Berbicara tentang akhir kehidupan kita di dunia ini. Bahwa hidup kita di dunia ini tidak lama atau kekal. Pasti sampai kepada satu waktu yang ditetapkan oleh Allah, kita akan pulang atau dipanggil olehnya pulang ke rumah Bapa. Jadi kesempatan hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Seringkali kita mendengar bahkan menyanyikan lagu yang bertajuk hidup ini adalah kesempatan. Benarkah kita telah menggunakan kesempatan yang ada ini, hidup yang ada pada kita ini untuk melayani Tuhan? Itulah sebabnya takutlah kepada Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena segala sesuatu akan diadili di hadapan Tuhan. Selama ada kesempatan di bumi ini, jangan ianya disia-siakan. Sebaliknya kita harus hidup untuk Tuhan dan melayani Tuhan, supaya pada akhirnya kita menerima upah dan mengalami kemuliaan Tuhan di masa yang akan ditetapkan oleh Allah sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang ingin saya kongsikan dengan harapan dan kerinduan saya. Biar hidup kita sebagai anak-anak Tuhan menunjukkan bahwa kita benar-benar hidup untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Allah yang telah menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan kami umat manusia adalah ciptaan Tuhan. Pada pagi hari ini, kami bersyukur dan terima kasih oleh karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu, menyatakan sebenarnya untuk apakah kami hidup di dunia ini. Firman-Mu memperingatkan kami, adanya kami di mana kami ada adalah bertujuan hidup untuk Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah Engkau terus berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam kami terus hidup di masa hari yang akan datang ini. Biarlah kami Tuhan mengamalkan kebenaran firman-Mu ini, agar hidup kami benar-benar menunjukkan bahwa kami hidup untuk-Mu. Hidup memuliakan nama-Mu, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami.
Biarlah Engkau berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, memampukan kami, membimbingkan kami, agar kami dapat menghidupi hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu, memenuhi segala rencana-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu bersyukur oleh karena kami dapat bertemu dengan jemaat-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Walaupun hamba-Mu berhenti di sini, Engkau Allah Roh Kudus terus berbicara langsung kepada jemaat-Mu untuk memberkati mereka dengan firman-Mu. Sekali lagi hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati mereka di dalam kehidupan mereka di hari-hari yang akan datang ini. Biarlah Engkau terus menaungi dan membungkusi mereka di dalam kuasa-Mu dan di dalam darah-Mu Yesus Kristus. Agar segala kuasa iblis setan, godaan serangan iblis, bahkan virus penyakit COVID-19 dan penyakit yang lain tidak akan menyentuh tubuh mereka, karena mereka berada di dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Karena kami percaya hanya di dalam perlindungan Tuhan kami tetap aman yang benar. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau berkati mereka di dalam segala usaha pekerjaan mereka, perniagaan mereka, kebun ladang mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan, segala keperluan harian mereka, makanan dan pakaian mereka Tuhan, Engkau cukupi mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berada di dalam keadaan kurang sehat, sakit Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, berkat kesembuhan dan kekuatan daripada Engkau akan mereka terima pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang punya beban masalah pergumulan hidup dan persoalan, Engkau adalah jawaban bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih oleh karena Engkau telah bersama dengan kami dari mulanya kami mendengar firman-Mu sampai akhirnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Pihak gereja ingin memaklumkan bahawa gereja sudah dibuka pada setiap hari Selasa ke Jumaat dari pukul 9 pagi hingga 4 petang. Gereja juga boleh dihubungi melalui nombor ini. Pada setiap hari Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk berdoa sebagai satu gereja, mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Kelompok sel akan terus berlanjut seperti biasa. Sila hubungi ketua kelompok sel Anda untuk maklumat lanjut. Persepuluhan dan persembahan boleh dihantar terus ke gereja kepada Sis Elizabeth Balan. Ia juga boleh dihantar melalui cek, deposit tunai atau online bank transfer ke gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan Bantahari Gereja Deacon Richard sekiranya Anda telah memberi persembahan dan persepuluhan Anda. Kami di BM Pelita juga ingin mengucap selamat hari jadi kepada mereka yang lahir pada bulan Julai. Semoga Tuhan sentiasa memberkati Anda dan keluarga Anda. Sekian sahaja berita sidang pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel ini untuk berita gereja setiap minggu. Rekaman khotbah sebelum ini juga ada dalam channel ini. Halo, Shalom Jemaat Tuhan. Syukur karena pada hari ini sekali lagi kita dapat memuji dan menyembah dan mendengar firman Tuhan melalui kebaktian online BM Pelita. Saya berharap Anda dan keluarga Anda sentiasa sehat dan baik-baik saja dimanapun Anda berada. Sentiasa berdoa dan kuatkan iman kita supaya kita dapat memutuskan rangkaian COVID-19 di negara kita ini. Saya yakin Tuhan sentiasa ada rancangannya yang tersendiri. Shalom, bye-bye. Terima kasih kerana Anda telah menyertai kebaktian BM Pelita pagi ini. Harap kita semua diberkati. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube account kita Pelita Creatives.
Jangan lupa juga untuk memberkati keluarga dan rakan-rakan anda dengan untuk share dan like video kita. Kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati anda.